Jadi aku di sini kasih tanda-tanda khususnya, tanda-tanda khas di mana perempuan itu nyampe. So, disimak ya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Baiti Maser di channel aku Mom Biti. Jangan lupa di-subscribe, di-like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Baiti Maser. Di video kali ini aku mau ngebahas soal puncak daripada permainan kamu. Ya, tapi ini dari segi perempuan nih, karena kan kalian banyak banget yang request, baik itu di kolom komentar ataupun di DM gitu ya. Gimana sih tanda-tandanya kalau perempuan itu nyampe? Gimana tandanya kalau merasakan kepuasan gitu kan ya? Kadang kan mungkin bagi kalian ataupun sebagian besar orang ya, terutama yang masih awam, yang masih pertama-pertama ya, ataupun yang masih kayak pengantin baru tuh kayak bingung. Dan hal ini juga terjadi sama perempuan juga gitu. Jadi kayak nggak cuma laki-laki aja yang penasaran gitu, tapi perempuan tuh juga kadang tuh bingung dan kadang juga nggak menyadari kalau dia itu punya suatu titik puncak yang bisa wow gitu loh, yang bisa benar-benar ngebuat dia itu kayak melayang gitu loh. Jadi kadang tuh cewek tuh nggak tahu, apalagi yang dia tuh benar-benar nggak mau nyari tahu soal hal seperti itu gitu. Jadi ini perlu dibahas. Oke, by the way, mungkin di sini ada yang masih kayak bingung banget gitu loh, apa sih sebenarnya tuh kayak gimana sih rasanya, ataupun kayak aku tuh udah pernah belum ya ngalaminnya. Kan pasti perempuan-perempuan tuh kayak menerka-nerka, menebak apakah dirinya itu udah pernah merasakannya gitu loh ya. Jadi jangan sampai kalian tuh kayak buta banget soal kayak gini, soalnya ya patut dipelajari supaya nanti terjadi keharmonisan kamu sama pasangan kamu ketika udah menikah ya. So, di sini nggak ada salahnya ya kita belajar seperti ini. Jadi supaya sama-sama tahu. Nah, yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi semakin paham ya. Kalau dideskripsikan kayak suatu ledakan gitu loh teman-teman, yang dirasakan sama perempuan. Rasanya ketika kamu mencapai titik itu bisa digolongkan menjadi rasa yang bisa kamu rasakan secara fisik maupun yang bisa kamu rasakan secara psikis kamu gitu. Jadi aku akan ngebahas tanda-tanda ataupun ciri-ciri khususnya yang mengkhaskan cewek itu sudah mencapai titik ini. So, buat kalian yang ingin mengetahuinya, simak sampai akhir ya. Jadi kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, berarti kemungkinan kamu sudah pernah mencapai titik ini gitu. Baik, langsung aja ke ciri yang pertama adalah tubuh tegang kemudian lemas. Kalau diibaratkan tuh kayak seolah-olah lagi bersin. Nah, kalian tahu kan kalau kita lagi bersin, nah seperti itu, tegang kemudian lemas. Nah, jadi itu teman-teman, jadi sebagian orang mendeskripsikannya itu dengan kayak gitu, dengan kayak seolah-olah dia lagi bersin ya, karena alasannya itu otot-otot di bagian tubuh kita, terutama di bagian tubuh bawah ya, itu mendadak tegang, kejang, nah kemudian dia lemas seketika. Perempuan nih yang pernah merasakan seperti ini berarti itu tandanya kamu sudah mencapai. Dan juga bagi laki-laki hal ini bisa diketahui gitu ya. Tiba-tiba dengan sendirinya otot-otot di bagian bawah tubuh wanita kamu tuh kayak mendadak tegang, kemudian diikuti sama kejang ya, atau kayak bahasa lain tuh kayak gemetar-gemetar gitu. Nah, terus habis itu melemas dengan sendirinya. Nah, terus ciri-ciri yang kedua teman-teman itu adalah hadirnya perasaan senang dan rileks. Ya karena kepuasan itu kan pasti akan menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan ya. Jadi meluncurkan hormon kebahagiaan itu di otak kita. Jadi kita tuh perasaannya senang, rileks gitu. Jadi kayak bahagia lah. Ada aura-aura kebahagiaan yang
muncul gitu di wajah pasangan kamu perempuan. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang ketiga itu adalah ngantuk. Ini sama aja ada hubungannya dengan hormon kebahagiaan tadi ya. Jadi kayak ketika kita sudah mencapainya gitu, itu kemudian hormon-hormon kebahagiaan itu kayak diproduksi sama otak kita ya, dilepaskan. Nah, kemudian efeknya itu adalah kita merasa tenang, kita merasa rileks, dan ujung-ujungnya kita merasa ngantuk ya. Karena mungkin tadi juga setelahnya itu kan sebelumnya ada permainan ya, kemudian game over. Nah, ini kan kayak ada rasa capek, tapi capek yang bahagia gitu loh, capek yang tenang dan perasaan puas. Kalau kalian sering menemui ya, ataupun kayak membaca artikel, ataupun kayak menemui dalam kehidupan nyata, misalnya kamu tetanggaan sama orang, kemudian tiba-tiba malam-malam kok kayak ada yang orang mandi, ataupun orang kayak ke kamar, kan kayak kita pikirannya ambigu ya, wah habis ngapain nih orang ini gitu kan, habis ngapain sih itu gitu kan, kok ke kamar mandi bareng gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya kalian ya pasangan yang sudah menikah itu melakukannya di malam hari, itu sama aja kalian bisa nanti setelah selesai melakukannya tuh kayak tidur kalian tuh jadi nyenyak gitu ya karena pengaruh hormon-hormon kebahagiaan tadi membuat tubuh semakin rileks dan tenang. Jadi kayak efeknya ya, efek positifnya setelah kamu melakukan itu gitu ya, rutinitas kamu sama pasangan, itu jadi kayak kamu lebih yang tadinya nggak bisa tidur ataupun kayak susah tidur malam ya, insomnia gitu, kamu jadi lebih nyenyak tidurnya. Ini aku yakin pasti kalian pasangan yang sudah menikah, yang sudah merasakan, pasti juga ngerasain hal seperti ini. Makanya kebanyakan rutinitasnya itu pasti dilakukan itu pas malam hari, dan juga habis-habisnya pasti mereka yang sudah melakukannya itu pasti tidur. Karena memang rasanya itu nyaman banget, capek rasanya. Kalau seandainya aku disuruh mendeskripsikan itu capek, lelah ya, tapi semua itu terjadi secara kemauan kita dan kita ngerasa bahagia, puas. Pokoknya perasaannya itu bahagia, senang. Dan ada ada kebahagiaan tersendiri lah. Dan ngantuknya tuh kayak ngantuk berfaedah gitu loh teman-teman. Jadi nggak asal ngantuk, tapi ngantuk bener-bener yang kita tuh perasaannya puas. Gimana sih? Nah teman-teman, lanjut ke ciri-ciri yang keempat ya. Jadi seandainya kamu laki-laki ya, lagi main nih sama pasangan kamu, lagi main sama perempuan kamu gitu, terus tiba-tiba setelah tadi perempuan kamu gemeter-gemeter gitu, terus tiba-tiba diiringi juga sama pernapasan yang cepat, nggak beratur, juga dibarengi dengan detak jantung yang meningkat. Wah, ini tandanya dia tuh nyampe nih gitu. Ini perlu dicermati gitu ya sama laki-laki, karena ya kapan lagi kamu bisa tahu gitu kan ya, seandainya kamu bisa tahu saat-saat dimana perempuan kamu itu nyampe, kenapa enggak gitu. Karena ini kalau kamu tuh bisa mencermati dan kemudian kamu merasakan dengan segenap jiwa raga kamu, itu kayak ada efek positifnya gitu loh ya kan, pastinya lebih enak ya, lebih terasa jepitannya, kedutannya tuh ada, pokoknya kayak lebih real aja lah. Jadi kayak kamu bisa merasakan gimana sih rasanya bermain ketika dia itu lagi nyampe. Wajib. Nah terus untuk masalah ketika si cewek itu nyampe, kemudian si cowok tuh apa diem aja ataupun kayak tetap gitu loh, tetap gerak gitu kan ya. Ini ada kemarin tuh aku sempat baca komentar gitu ada. Nah kalau ini itu terserah sama kalian gitu. Jadi mau kalian goyangin terserah, mau kalian merasakan diem ya terserah gitu ya. Tapi kalau dari sisi perempuan sih juga kayaknya ada sebagian yang mungkin kayak dia itu lebih suka didiemin, ada juga yang hajar terus gitu loh ya. Jadi tergantung kesepakatan gimana kamu sama pasangan kamu gitu. Tapi mungkin kalau ditanya perasaannya, rasanya itu enak berhenti atau enak lanjut sih? Kalau jawaban aku sih enak dilanjutin ya.
Tapi itu balik lagi, kalau dilanjutin kan kayak si laki-laki tuh kayak nggak bisa merasakan sebenarnya tuh kayak gimana sih jepitannya atau kedutannya tuh kayak gimana gitu kan ya. Itu mungkin agak samar-samar atau gimana gitu ya. Tapi kalau kalian diam, kalian merasakan gitu, kalian akan dengan mudah gitu loh mencermatinya tuh dengan mudah. Tapi itu balik lagi sama kalian, karena kan kalian berhubungan itu kan bakalnya kan sering. Jadi silahkan eksperimen aja. Misalnya hari ini kalian berhenti, terus nanti besoknya lanjut, besoknya berhenti, besoknya lanjut. Jadi kayak dieksperimenkan aja sama kalian berdua gitu. Jadi dicari enaknya yang mana. Nah, untuk ciri-ciri yang kelima itu adalah tubuh jadi semakin sensitif, terutama yang area bawah gitu. Makanya nggak jarang kalau cewek itu udah nyampe ataupun lagi nyampe itu kayak dipegang-pegang bagian bawahnya tuh juga nggak mau gitu loh. Kadang ada rasa penolakan karena ya geli banget, terus kayak jadi sensitif parah. Ini juga kan berlaku juga sama laki-laki kan ya. Kalau misalnya laki-laki udah nyampe, udah game over gitu kan, pasti dia kalau ceweknya nyentuh-nyentuh kan juga kayak agak geli-geli gimana kan ya. Nah ini sama aja sama perempuan gitu. So ini balik lagi sama ciri-ciri yang keempat tadi. Jadi kalau kalian menikmatinya, misalnya kayak udah selesai gitu kan ya, tapi kalian masih menikmati sisa-sisa kebahagiaan kamu bersama pasangan gitu, kayak dielus-elus ataupun kayak dipegang-pegang ataupun gimana, itu ya balik lagi terserah gitu ya, karena kan itu sensasinya itu tetap ada dan luar biasa pokoknya. Jadi silahkan dicoba sendiri ya, silahkan dicermati, terus di eksperimenin aja sama kalian berdua, dicari enaknya yang mana. Oke teman-teman, udah kejawab ya pertanyaan gimana sih tanda-tandanya nih. Itu nanti silahkan kalian praktekkan sendiri dan kalian cermati. Yang laki-laki bisa mencermati perempuan, yang perempuan bisa merasakan ya. Jadi jangan bingung lagi, oke? Makasih udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian sebagai wawasan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.